Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Ya Bib, ini ada pertanyaan dari komen-komen yang di Instagram sama di beberapa sosmed Habib lah. Intinya ada pertanyaan, poinnya gini Bib. Apa orang yang meninggalkan sholat itu nanti miskin? Atau apa orang yang sholat itu bisa menjadi kaya? Itu Bib, makasih. Yap, terima kasih. Assalamualaikum. Sholat itu jenis ibadah ritual atau ibadah penghambaan. Penghambaan itu apa? Jangan suka sekali sapi ya Pak. Kita menilai ibadah penghambaan itu orientasinya manfaat atau dunia, karena ini alat. Ibadah ritual itu bukan suatu perbuatan yang mendatangkan pahala, bukan. Dia bukan sejenis amal soleh, karena yang dapat manfaat dirinya sendiri. Tuhan enggak, orang lain enggak. Saya sholat. Yang bermanfaat itu buat diri saya sendiri, buat jasmani rohaninya. Seorang Kristen ibadah ke gereja, itu buat dirinya. Itu bukan amal soleh, maksudnya yang dibilang amal soleh itu apa? Memberi manfaat kepada orang lain. Nah kalau satu hanya untuk diri sendiri. Itu, jadi jangan suka orang itu apa? Melihat sholat itu berharap dapat duit. Itu hubungannya berbeda. Nggak nyambung. Masa sholat mau untuk pemenuhan jasmani, terus kita orientasinya apa? Dapat duit. Dapat duit itu carinya apa? Ya kerja tadi itu. Mau saya bilang tadi apa? Ibadah ritual itu cuma alat. Kalau saya cuma punya pacul aja, ya nggak dapat apa-apa. Saya tontonin tuh pacul. Ya sampai mati ya, sudah ada efeknya. Nah jadi jangan diartikan bahwasanya apa? Ibadah ritual itu orientasinya apa? Katanya kalau saya dapat duit, itu salah. Kok tolak ukurnya duit nih, mama ibadahnya pedagang ini. Dikit-dikit minta duit, minta pahala, malu Pak. Pantas Pak nggak? Anda disuruh orang tua Anda, yang sudah melahirkan Anda, membiayain Anda, waktu Anda disuruh, di benak Anda Pak, minta hadiah. Kan malu. Masa sama orang tua masih minta pamrih, minta hadiah. Pak, minta ongkosnya Pak, dia bisa beli rokok. Ya malu dong. Nah, apalagi sama Tuhan. Malu lah. Kalau kita ini berbuat sesuatu tuh karena dapat manfaat. Tapi Tuhan masih mengakomodir, gak apa-apalah. Lu minta pahala ntar gue kasih. Tapi ibadah yang sebenarnya itu janganlah. Dan saya tahu nih, kebanyakan orang tuh bertuhan itu apa? Sebetulnya masih rendah lah. Ya termasuk saya lah. Itu apa? Saya mau beribadah sama Tuhan, mau berharap sesuatu imbalan. Itu ibadah paling rendah sebetulnya. Oh, ibadah yang tulus itu apa? Saya berbuat sesuatu, mengikuti anjuran Tuhan, bukan karena surga dan nerakanya. Karena saya cinta kepada Tuhan. Kalau saat ini kan masih mengharap surga neraka. Surga neraka tuh ya level buat anak kecil lah, anak TK. Yang sering saya katakan, anak kecil tuh mau mandi kalau ada iming-iming permen. No. Berarti di benak anak kecil apa? Permennya, bukan mandinya. Masa sudah gede mau mandi, masih iming-iming permen. Jadi sebetulnya apa? Orang dewasa lagi itu sudah tidak perlu lagi lihat perbedaan agama. Tapi dilihat apa? Nilai manfaat dari agama itu. Kenapa Tuhan suruh kita ibadah? Supaya kita tuh seimbang antara jiwa dan fisik ini. Fisik kita wajib makan. Contoh gini aja lah. Makan itu wajib enggak? Wajib. Lebih wajib daripada sholat. Coba kalau Anda nggak makan, mati Anda nggak bisa sholat. Tapi pantas enggak? Anda makan, Tuhan, gue udah makan nih, pahala dong. Kan nggak lucu, sudah makan kenyang minta pahala sama Tuhan. Rezeki dikasih sama Tuhan, cuma dikasih Tuhan. Begitupun sholat tadi. Mau saya bilang apa? Sholat itu ibadah penghambaan. Tidak boleh ada apa ya, orientasi cari muka atau cari pahala. Itu kebutuhan saya. Seperti tadi makan itu. Tapi makan itu bisa menjadi menilai di mata Tuhan kalau saya nolong orang lain. Jadi jangan suka memahami, ada orang berpikir, kok itu orang nggak sholat kok hidupnya berkah ya, kaya ya. Kok saya enggak ya? Loh, kalau tolak ukurnya kaya itu Fidel Castro, bandar narkoba, paling kaya di Afrika Latin. Sholat enggak, ini enggak. Jadi kaya itu tergantung dilihat nilainya. Buat apa kalau saya tuh kaya dari hasil nipu? Terus buat apa saya tuh kaya terus saya pelit? Saya suka kalau ada orang kaya tuh menciptakan kerja baru. Jadi membuat perusahaan baru apa? Padat karya. Itu boleh, kreatif. Tapi kalau cuma hanya ingin ngumpulin duit kayak orang main apa ya, rumah-rumahan domino tuh. Beli rumah, beli harta, cuma taruh deposito, itu bagi saya itu pembunuh orang naruh deposito banyak-banyak. Kenapa? Di situ ada rezekinya orang miskin.
Ada satu perkataan, orang yang menumpuk harta banyak lebih di rumah itu di situ ada kelaparan orang miskin. Karena Allah ini sudah, Tuhan ini menciptakan dunia ini sudah seimbang. Jangan yang merasa punya harta tuh merasa bisa hidup. Coba kalau Anda satu, tidak ada orang yang nyapu jalan. Tidak ada tukang sampah. Tidak ada tuh negara Indonesia. Ini hancur nih sampah semua. Jadi kaya itu jangan dilihat dari materi dulu. Seorang punya sampah itu dia punya nilai tinggi di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan harus menciptakan keadilan. Kalau semuanya main duit, semuanya main bank, sampai jadi nasabah. Jadi jangan suka mengukur ibadah ritual itu tolak ukurnya harta enggak. Kalau mau tolak ukur harta, yang paling bodoh itu siapa semuanya? Yang hidupnya dengan sederhana, kadang-kadang nggak makan, yaitu nabi-nabi kita. Musa, Yesus. Yesus tuh nggak pernah perutnya kenyang. Sampai tidur malam diganjel batu. Atapnya apa? Langit tidur. Nggak ada rumah istana. Dia lebih senang kalau orang lain belum makan, biarpun dia lapar. Begitupun juga Nabi Muhammad. Hidupnya pas-pasan. Nggak pernah terima dari orang. Karena apa? Nggak boleh orang suci terima dari orang. Nanti waktu terima dari saya duit bekas nipu. Akhirnya kotor kan. Karena orang suci harus badannya bersih dari hal-hal yang tidak suci. Mereka itu semua apa? Penggembala hewan. Cari makan sendiri, hidupnya sederhana. Masa kita yang kacangan ini mau sholat ngarepin materi? Oh, nabinya aja tidak berlimpah materi. Kaya ada mungkin Nabi Muhammad itu punya fadak. Tapi itu tanah apa? Milik umat manusia. Buat nabinya hidup secukupnya, nggak berlebihan. Ada satu perkataan, makin bertambah harta, makin hilang selera. Apabila itu harta buat kita sendiri. Contoh, dulu waktu saya hidup pas-pasan, makan nasi tempe 2 piring. Tidur nggak pakai AC, pakai dipan, bisa nggak bangun-bangun pagi. Istri laksana bidadari. Semuanya. Karena apa? Saya nggak punya uang lebih. Tapi begitu bertambah uang, makan yang tadi di rumah, ada hidangan nggak nafsu, harus keluar. Mau berlibur, harus ke puncak, macet-macet dulu. Karena cuma mau nafsu aja. Dan kalau kita cuma gitu lagi apa? Besok kita punya duit 1 miliar, kepengen 2 miliar. Terus kepengen. Itulah kemiskinan. Ada lagi pepatah. Orang yang memahami qanaah, merasa cukup, dia menolak kerajaan dunia. Buat apa? Seperti Anda sudah makan kenyang 2 piring, terus dikasih depannya makanan menu semua. Pasti Anda muntah. Nggak kuat. Jadi jangan tolak ukur manusia itu melihat apa? Manusia itu dari materi, jangan. Tapi bukan berarti kita nggak butuh materi. Perlu. Kita harus berbuat. Mau saya terima kasih kepada pengusaha-pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Anda itu yang sebenarnya beramal. Berapa banyak orang yang hidup di perusahaan Anda itu? Daripada orang cuma duduk di masjid tiap hari ngoceh-ngoceh doang. Yang bagi mengharap amplop. Mau saya bilang jadi ulama itu gampang. Yang susah jadi manusia. Ulama semenit kok. Mau jadi pendeta juga semenit. Belajar baca ngomong-ngomong bisa. Tapi itu apa? Belum tentu. Pernah suatu saat seorang ulama besar itu bilang apa? Di saat di puncak-puncaknya dia tinggi. Dia bilang apa? Kalau saya pernah selama hidup saya sholat saya 2 rakaat diterima Tuhan, saya bersyukur. Ini ulama yang dicintain umat yang sudah dianggap orang sudah sempurna. Dia berbicara, andaikan saya hidup nih, ada 2 rakaat sholat saya diterima sama Tuhan, saya bersyukur. Dan dia bilang apa? Saya ini tidak ada apa-apanya. Yang jelas ada orang sudah berbuat amal baik dan dicatat Tuhan pasti. Apa? Seorang petani yang sudah menanam padi. Dan padi itu sudah dimakan oleh orang yang sudah mati syahid. Itu dia lebih mulia dari saya. Itu petani. Jadi saya kadang-kadang cuma melihat orang apa? Dari sisi manfaat. Bukan ritualnya nggak penting. Ritual-ritual banyak, jidat hitam. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Ini kan cuma pamer-pamer aja. Bagi saya itu sholat apa? Kok nggak bisa ditonton orang kok? Nggak perlu. Sholat itu apa? Privacy. Nggak perlu sosialisasi. Saya mau pergi ke gereja, supaya orang lihat. Atau saya ke masjid. Ngapain dilihat orang? Kok perlu saya diem nggak ada yang tahu saya sholat? Kenapa? Itu hubungan pribadi saya dengan Sang Hali. Kok perlu ngumpet? Malu dia orang. Seperti kita kumpul bini, masa mau ditonton orang? Kan nggak enak. Jadi nggak usah nilai orang dulu. Mau jangan suka nilai orang nggak sholat. Itu orang nggak ke gereja, jangan. Nah, masalah hidup di dunia ini, kaya miskin itu nggak ada kaitan dengan ibadah ritual. Sholat sendiri, karena itu konsumsi pribadi. Itu sholat itu alat. Seperti pergi haji aja terus tiap tahun. Nggak ada pahalanya.
kalau nggak beramal sama orang. Karena haji itu cuma alat. Tapi kalau Anda pergi haji, mau tadi yang sholat itu di surat Al-Maun, sholat yang alih-alih dipuji Tuhan malah dikutuk, dibilang fasik. Kalau nggak bermanfaat. Ada orang nanya, Beb, kalau ada orang nggak sholat tapi baik, sama orang sholat nggak baik, lebih bagus mana? Ya orang nggak sholat baik. Karena tujuan sholat itu supaya baik, itu alat. Terkadang kita ini jangan sok tahu. Kita sholat-sholat. Terus sholat kita ini belum apa-apa kok. Saya ini kan karena sholat kenapa? Karena terpaksa. Kalau nggak sholat saya dihukum Tuhan. Jadi sholat saya itu karena takut sama Tuhan. Bukan karena nikmat kayak makan Kentucky gitu sholat, enggak. Benar gimana aturan sholat itu? Harusnya apa? Sholat itu panggilan pribadi tanpa disuruh orang. Mau harus datang dari diri sendiri. Itu kebutuhan. Dan nggak perlu pamer sama orang. Biarkan saya sendiri. Seperti saya mau menghamba sama orang tua lah. Maksud saya mau hamba orang tua pamer. Sudah, ayo nih saya mau salaman sama orang tua. Nggak perlu, cukup pribadi. Ini kan hubungan sama yang Tuhan. Nggak usah pamer-pamer lah. Karena sholat itu belum apa-apa. Yang tadi aja seorang tokoh ulama besar aja bilang, kalau saya selama hidup ada 2 rakaat diterima Tuhan, saya bersyukur bagi saya ini. Kalau Tuhan nih memperlakukan manusia ini cuma dengan keadilan, tanpa karunia dan maafnya, saya ke neraka. Lebih banyak maksiatnya saya daripada taatnya. Saya kadang-kadang ketawa kalau ada orang mau sorbannya seperti ban radial, merasa dirinya suci, terus melihat orang lain kafir fasik. Anda aja belum tentu. Anda kalau pakai keadilan Tuhan, Anda masuk neraka. Kita ini semua terpaksa beragama karena takut digebuk aja. Dan itu aja masih kadang-kadang 4 rakaat jadi 3 rakaat. Sholatnya aja nggak konsentrasi. Begitu orang mau sholat, begitu mengangkat takbir, Allahu Akbar, itu ingat, oh si Sigit punya utang sama saya, itu pintu toko semua terbuka. Perhatikan orang yang sholat. Begitu takbir, Allahu Akbar, kunci toko semua terbuka. Wah, itu tadi gimana ya? Wah, tadi gimana ya? Waktu sholat Anda nggak mikirin. Tapi kadang waktu sholat, itu takbir, wah itu utang saya belum. Wah tadi itu gimana? Dunia, pintu toko semua terbuka. Terus gitu Anda mau bilang, sudah beribadah, saya ketawa aja. Kalau ada orang mau kiai siapapun, mau habib siapapun, yang sok suci, bagi saya itu kartu mati. Mau di ayat Al-Quran ada ayatnya ancamannya. Jangan Anda merasa suci. Mbak malu Anda di mata Tuhan. Kok merasa suci, terus nilai orang kafir. Biarin. Kita nih hidup yang diminta sama agama, suruh mengasihi. Mana Nabi bilang apa? Tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang lain, seperti menyintai diri sendiri. Nabi nggak bicara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, nggak ada orang. Jadi kalau Anda nggak menyintai orang, Anda kafir, selesai. Mau Anda sholat tiap hari, mau haji tiap tahun. Begitupun juga dalam Kristen di Injil, kasih itu dikaitkan apa? Beriman kepada Tuhan. Di Matius berapa? Jadi kalau Anda nggak kasih, ya nggak bertuhan. Anda mau sembahyang, mau di gereja tiap hari, mau ini nyebut Yesus, tetap di mata Tuhan Anda kafir kalau nggak kasih. Itu pun juga Islam. Jadi agama itu ada cinta. Tapi cinta nggak perlu agama. Karena orang sudah tingkat yang tinggi, itu sudah nggak ada perbedaan lagi. Nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha. Semuanya sama. Seperti kita hubungan dengan Tuhan. Hubungan Tuhan dengan semua manusia apa? Sama. Nggak mungkin Tuhan membeda-bedain. Lu Jawa, lu Arab, lu Kristen. Nggak ada. Di mata Tuhan semuanya sama. Terima kasih. Assalamualaikum.